Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur. Alhamdulillah kami sekeluarga dan sisa santri yang masih ada di pesantren semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh santri dimanapun berada beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan meneruskan apa yang telah saya sampaikan yang dulu, yaitu orang yang melakukan 5 perkara akan mendapatkan 5 perkara juga, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Jadi yang saya sampaikan kemarin 5 hal itu, pertama adalah syukur, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah istighfar, dan yang keempat adalah taubat, dan yang terakhir yang kelima wala yu'tihi as-sadaqah illa waqad a'adda lahu at-taqabbul. Yang kelima adalah sedekah. Saya sudah pernah menjelaskan pada video yang ketiga atau hari puasa yang ketiga, saya sudah menjelaskan banyak tentang sedekah. Kali ini saya juga akan menjelaskan lagi biar kita lebih yakin bahwasannya sedekah yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dan di kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, di sana dijelaskan yaitu dialog antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sering terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Di dalam dialog itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuatmu senang?" Kata Nabi Musa, "Sudah banyak ya Allah ibadah yang kulakukan. Tapi mana yang menjadikan engkau ini senang dengan ibadahku?" Allah kemudian menjawab, "Musa, sholatmu itu untukmu sendiri. Karena dengan kau mengerjakan sholat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian zikirmu Musa, zikirmu itu untuk membuat hatimu menjadi tenang. Jadi orang yang berzikir Musa hatinya tenang, untukmu sendiri. Puasamu Musa itu untuk melatih dirimu dalam memerangi hawa nafsumu. Kemudian Nabi Musa tanya, "Lalu ibadahku yang mana ya Allah? Lalu ibadahku yang membuatku senang itu yang mana?" Allah menjawab, "Musa, yang menjadikan aku senang itu adalah ibadah sedekah, infak, zakat malmu, serta akhlakul karimahmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang lain yang sedang susah, aku hadir di sampingnya. Dan aku akan mengganti dengan ganjaran 100 kali. 100 kali itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan luar biasa banyak." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran. Di situ jelas bahwasanya sedekah menempati urutan yang pertama di antara ibadah-ibadah yang sudah pernah dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam.
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dawuh. Beliau dawuh begini. Ketika Allah menjadikan bumi ini gonjang. Ini sabdanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah ini menjadikan bumi ini goyang. Kemudian Allah menjadikan gunung. Ketika Allah menjadikan gunung, kemudian gunung ditaruh di atasnya bumi, ini tenang. Nah, melihat kondisi seperti itu, malaikat itu heran. Oh, tenang ya. Maka malaikat tanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ada yang lebih hebat dari gunung?" Ada, yaitu besi. Oh, besi. Apakah ada lagi yang bisa mengalahkan besi, ya Allah? Ada. Besi itu dikalahkan oleh api. Geni iso ngalahno besi. Besi itu kalau sudah kena api, jadi apapun bisa. Kemudian ada enggak yang bisa mengalahkan api? Ada. Air. Ketika ada api, seberapapun besarnya, kena air, kena banyu, habis dia. Kemudian apa yang bisa ada yang mengalahkan air? Ada, angin. Air itu kalau sudah dibawa angin kemanapun, ikut semuanya. Ikut aja. Kemudian malaikat tanya lagi, apa ada lagi yang lebih hebat dari itu, ya Allah? Ada. Nopo nih Gusti Allah? Yaitu anak Adam yang ahli sedekah dengan ikhlas. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, dua cerita tadi ngarahnya kepada sedekah. Ketika ada gunung, ada besi, ada kemudian ada api, ada air, semuanya ini dikalahkan dengan orang yang ahli sedekah. Kemudian apa sih yang bisa kita perbuat? Sedekah apa sih kita ini? Kalau kita punya harta, kita punya uang, ya itu yang kita gunakan. Kita santuni anak fakir miskin, kita santuni anak-anak yatim, kita biayai anak-anak yatim, kita sekolahkan anak-anak yatim. Itu kalau kita mampu. Apalagi dengan corona seperti ini. Kalau kita tidak mampu uang, kita punya ilmu. Kita panggil anak-anak, kemudian kita ajari. Ini loh cara membaca Al-Quran yang baik. Ini loh cara sholat yang baik. Ini loh cara berakhlakul karimah yang baik. Ini loh cara adab yang baik. Itu kita ajarkan kepada mereka. Itu adalah bagian dari sedekah kita kalau kita punya ilmu. Bagaimana kalau harta tidak punya, kemudian ilmu juga pas-pasan? Tenaga kita. Ada gotong royong, ada lagi kerja bakti, ada orang yang minta tolong dengan tenaga yang kita miliki, kita ikut membantu mereka. Itu adalah bagian dari sedekah kita. Kemudian kalau tidak punya itu, kita punya pemikiran. Oh, pikir bagaimana cara membersihkan lingkungan, bagaimana cara membesarkan pondok pesantren, bagaimana cara membangun masjid, bagaimana cara untuk madrasah. Kita berpikir, oh ini begini. Pikiran kita yang digunakan untuk sedekah. Kalau semuanya itu tidak punya gimana? Udahlah, kalau semuanya punya, kita punya senyum. Kata Nabi, at-tabassum shadaqatun. Kita senyum kepada orang lain. Kita diajak ngomong, kita senyumlah di dalam bibir kita. Itu bagian dari sedekah. Jadi gak ada orang di dunia ini yang tidak bisa sedekah karena sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sendiri-sendiri. Itulah sehingga sedekah ini memang menduduki prioritas yang pertama. Maka saya berharap marilah kita, keluarga besar Pondok Pesantren ini, kita bersedekah semampu kita dan apa yang kita miliki. Karena banyak pilihan-pilihan dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak sedekah dengan kapasitas, dengan kemampuan yang kita miliki sendiri-sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, 5 hal yang kita lakukan akan diberi Allah 5.
itu adalah satu, bersyukur kepada Allah, kita akan diberi nikmat. Kita berdoa kepada Allah, akan dikabulkan doa kita. Kita istighfar kepada Allah, akan diampuni dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah, maka tobat kita akan diterima dan akan diampuni segala kesalahan kita. Dan kita mau bersedekah, maka akan ditambah apa yang kita berikan kepada orang lain, baik itu harta, ilmu, pikiran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.